Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam Ustaz. Sehat Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Saat ini kita lanjutkan silaturahim kita ya, sharing ilmu berkaitan dengan hal-hal yang terjadi atau berkaitan dengan puasa bulan suci Ramadan. Iya, Nah, ini kan sebentar lagi ya ini kita juga akan ada namanya mudik. Ya, kalau sebelum Lebaran itu ada namanya mudik lah. Kebanyakan kan orang-orang perantauan ya seperti saya itu kan pasti pulang kampung dan perjalanannya jauh. Kalau saya ke Malang, ada yang ke Jawa Timur, ada yang ke Kalimantan dan sebagainya. Ini kan kita sebagai seorang Muslim itu kan tetap menjalankan kewajiban kita seperti sholat. Nah ini kira-kira kalau menjadi orang yang perjalanan jauh gitu ya pada saat mudik, kira-kira sholat yang boleh dijamak atau dikosor itu yang jarak tempuhnya berapa Ustaz? Ya, itu jumhurul ulama mengatakan 80 km. Kalau dari Jakarta ke Brebes kira-kira berapa? Lebih 80 km ya. Jadi 80 km itu ulama mengatakan sudah boleh. Itu Kiai Maksum Ali, hitungan Kiai Maksum Ali yang punya tasrifan fa'ala yaf'ulu fa'alan itu kan beliau kan juga ahli di bidang al-mawazin wal maqayis wal makawil di dalam hitungan-hitungan Arab ya. Maka beliau mengatakan 80 km itu boleh rukhsah safar. Rukhsah safar kan ada dua, ada jamak sholat, ada qasar sholat. Begitu aja Ustaz ya. Iya Ustaz, artinya ini kan kalau ketentuan ini kan dulu waktu istilahnya orang-orang Arab ya di sana di Arab, yang mana pada saat itu kan kendaraannya bukan mobil seperti sekarang, ada mobil motor listrik itu sepeda listrik dan macam dan cepat gitu ya. Nah apakah ini ada perbedaan karena dulu itu di Arab itu kendaraannya menggunakan onta gitu atau kuda, sementara sekarang ini kan menggunakan mobil atau pesawat yang mana satu jam ya lebih cepat gitu dibanding jadi sekali lagi Ustaz, bahwa agama memperbolehkan rukhsah safar itu bukan karena capeknya, tapi potensi capeknya. Nah, maka ketika melihat potensi capek Ustaz, sekalipun nggak ada capeknya, karena ikut pesawat ke Madura dari Soekarno-Hatta ke Juanda misalnya hanya sejam, nggak ada capek-capeknya, masih seger buger ya, itu nggak masalah Ustaz, tetap melakukan rukhsah safar. Kalau misalnya sudah waktu zuhur di Juanda jama atau qasar itu nggak masalah. Karena apa? Potensinya dengan jarak 80 km sebagaimana kilatnya, mau bagaimana kilatnya, mau bagaimana enaknya perjalanan itu sampai nggak kerasa apapun tetap masih boleh. Bahkan orang musafir pun kan boleh nggak puasa. Itu pun batasnya 80 km juga. Jadi kalau udah ngerasa capek gitu ya, ini kalau tetap puasa kayaknya nggak kuat, mungkin nggak masalah. Kemudian hukumnya bagaimana kalau seger buger tapi dia perjalanan 80 km kemudian mokel, itu hukumnya kalau seger buger khilaful aula, menyalahi keutamaan. Kalau dia itu sudah gemeteran itu bahkan wajib. Maksudnya wajib bagaimana? Karena nggak boleh membahayakan diri sendiri. Dan makan aja Ustaz, karena itu kan sudah rukhsah. Itu Ustaz ya. Ustaz, terima kasih banyak. Ini teman-teman ya, kita sedikit ya belajar ya, ada pemahaman berkaitan dengan fikih safar, fikih mudik lah ya. Fikih mudik yang jadi berkaitan dengan tadi masalah sholat ya, boleh dijamak, boleh qasar pada jarak tempuh 80 km. Jadi nggak ada melihat jarak tempuhnya, tapi potensi untuk capaian untuk menjalankan atau mengadakan perjalanan sejauh itu kan orang capek, sehingga boleh untuk jamak atau qasar sholat, bahkan tadi boleh mokel ya atau membatalkan qasar ketika benar-benar nggak boleh atau membahayakan kepada dirinya. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan berkaitan dengan puasa ya atau lainnya hukum-hukum yang terjadi di masyarakat boleh ditanyakan kepada kami di podcast Rumah Literasi, nanti proses akan menjawab. Terima kasih Ustaz, sangat terbantu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.